Diskusi sama menyediakan ruang untuk belajar bersama bagi masyarakat yang memang senang sejarah. Jadi ini hari ini melakukan kegiatan ya jelajah Ganesha di Kabupaten Semarang dari komunitas yang namanya Dewa Siwa. Jadi komunitas Dewa Siwa itu sebenarnya suatu singkatan dari Siwa ya, situs dan watu, kata seperti itu. Bercerita dan tahu-tahu Arca Ganesha ini sudah di rumahnya beliau. Nah, konon ceritanya mau diboyong ke museum katanya nggak mau, gitu. Terus kita diskusi, kita ngobrol, kita lembuk sama sepuh yang dari sini yang hampir sebagian besar Ganesha itu polos bulan. Nah ini kita lihat ada bermahkota. Ini sepertinya dari yang lihat akan dituliskan. Ini dari satu pemahaman. Mungkin ada pemahaman lain yang menyebutkan bahwa yang paling unik kita pernah nemu Ganesha itu di Wonosobo yang asalnya dari perbukitan Dieng. Dia itu bawa wortel sama granat. Oh, manggis. Dan itu memang sudah umum Ganesha seperti itu karena arca itu kadang tidak selalu panas. jam 11 mentok, jam 11 ke atas nggak berani ke sini karena hawanya negatif itu kuat. Nah setelah teman-teman komunitas India datang ke sini melakukan puja doa di sini, ritual di sini, itu energinya juga agak kayak gini. Ya simpulnya masih sama untuk menjaga antara dua pintu ambang antara dunia orang hidup dan dunia setelah kematian. Kenapa seperti itu? Karena Ganesha ini juga merupakan salah satu dewa yang dianggap sebagai dewa kebijaksanaan, di mana kita untuk mendapatkan kebijaksanaan atas orang yang telah meninggal. Jadi ini hari ini melakukan kegiatan ya jelajah Ganesha di Kabupaten Semarang dari komunitas yang namanya Dewa Siwa. Jadi komunitas Dewa Siwa itu sebenarnya suatu singkatan dari Siwa ya, situs dan watu, kata seperti itu. Di mana komunitas ini itu memang komunitas pencinta, awalnya komunitas pencinta sejarah yang fokusnya pada periode klasik. Jadi Hindu-Buddha kebanyakan seperti itu. Makanya kebanyakan yang dikunjungi itu peninggalan-peninggalan yang sifatnya kayak candi, arca seperti itu. Terus memang dalam komunitas ini itu sebisa mungkin biar kita itu menyadarkan, ngajak melestarikan juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu cagar budaya bagi zaman yang terus berkembang. Nah untuk hari ini mungkin kita itu awalnya menjelajahi suatu situs yang namanya situs Kalijaru. Di sana ada temuan Ganesha sama suatu situs sendang yang lama. Jadi Ganesha itu memang pindahan tapi keberadaannya ya memang penting. Terus yang kedua ada situs Lembah Gana yang ada di Karangjati sana, dan yang terakhir ada situs Arca Ganesha besar atau Bahdul Jalal gitu. Jadi untuk topik yang pertama ini itu memang kami mencoba mengajak diskusi sama menyediakan ruang untuk belajar bersama bagi masyarakat yang memang senang sejarah, untuk saling berbagi mengenai Ganesha yang ada di dalam satu lingkup, tapi mereka itu punya bentuk ornamen yang berbeda-beda gitu. Makanya ini yang menjadi topik pembahasan pada hari ini, sebisa mungkin kita itu saling melengkapi dalam belajar. Jadi memang Dewa Siwa itu sebisa mungkin bukan hanya mengajak melestarikan, tapi juga menyediakan ruang buat belajar bersama mengenai sejarah, khususnya kalau sementara ini sejarah klasik ya, tapi mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh lagi. Itu sebenarnya. Iya. Tentang perjalanan waktu, Mas. Paling kan ini kan enggak sebentar nih. Perjalanan waktunya dari komunitas itu kan pasti ada jatuh bangunnya ataupun ada susah senangnya
waktu perizinan atau apa? Monggo dengan ceritakan. Oke, kalau jatuh bangun tetap ada mas, terutama biasanya kalau dalam komunitas itu masalah konsistensi nih menurut saya mas. Tentunya memang di Wasiwa itu sebenarnya jalan lama mas, bahkan saya pun sebenarnya juga anggota baru, tapi karena memang belakangan itu lebih banyak waktu luang ya, tentunya bisa lebih banyak main bareng sama khususnya Pak Nanang sama Bu Hayuni, terus ngajak-ngajak agar komunitas Dewasa itu bisa hadir kembali di masyarakat gitu. Nah dulu sudah sering ada acara mas dulu sejak zamannya Mas Bambang sebagai ketua komunitas, terus Mas Eka, terus yang sebelum-sebelumnya ada katusnya yang setahu saya Mas Mbak Dery, ada Mas Wahid dan yang lain-lainnya itu memang di Wasiwa itu sering bikin acara jelajah semacam ini mas. Cuman kalau dulu jelajahnya memang lebih dikatakan progresif gitu mas. Jadi kadang waktunya durasinya pendek tapi dapat situsnya banyak. Tapi kalau sekarang kita lebih kebalikannya, situsnya sedikit aja, kalau bisa kita itu ada ruang untuk ngobrol bareng, diskusi bareng mas. Kalau dinamika yang lain selain konsistensi ya mungkin orang-orangnya mas, orang-orangnya tetap tidak bisa fokus untuk orang-orang itu saja, karena ya memang namanya komunitas kan menjadi tambahan ya mas ya. Biasanya kita ada yang seneng tapi ndelalah nggak ada waktu, sehingga ini ya berhubungan lagi sama konsistensi tadi. Jadi kembang kempisnya itu anggotanya kadang ada kadang enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sama mungkin kalau dalam perizinan sejauh ini alhamdulillah lancar sih mas. Cuman dalam beberapa hal mungkin kadang itu kondisi situsnya mas. Kondisi situs kan ada beberapa situs itu yang sudah ditinggalkan, dalam arti kadang itu ya kurang terawat gitu mas ya, atau mungkin kurang lali terawat gitu-gitu, sehingga kadang ya harus ada pembersihan dulu. Kalau yang lainnya insya Allah alhamdulillah tidak ada. Untuk dinamika yang sering terjadi ya kebanyakan samalah dinamika yang sering terjadi di komunitas lain, yaitu paling sering ya konsistensi nih. Jadi memang di Wasiwa kemarin sempat vakum berapa banyak, tapi alhamdulillah hari ini dan semoga menjadi awal konsistensinya kembali. Oke, harapan jenengan mas tentang misal orang awam yang menemukan suatu entah itu situs entah itu apa ya, itu bagaimana mereka harus menyikapinya? Nek kasusnya seperti itu kan ya, ketika menemukan situs itu ya sebisa mungkin yang pertama kita mengabari pihak terkait dulu mas, karena ketika menemukan situs itu tetap ada metodenya. Tentu saya kita komunitas itu juga memahami keterbatasan kita yang bantunya cuman mendorong pihak-pihak terkait kayak dinas dalam melakukan penyelamatan itu, karena dalam penyelamatan itu kan nggak bisa sembarangan gitu ya. Misalnya nemu sebuah batu candi toko-toko dipindah itu kan sebenarnya ya kurang kurang tepat ya, karena kadang bisa saja kita itu memindah suatu struktur gitu in situ sama ex situ kalau saya ingat saya gitu mas. Mungkin ya paling bagus pelaporan itu dulu mas, ODCP itu objek diduga cagar budaya kasusnya seperti itu. Tapi ya untuk pribadi ya sebisa mungkin kita mengamankan semampunya saja, tapi jangan sampai kalau bisa memindahkan atau merubah suatu kondisi situs itu, karena ya berkaitan itu tadi itu butuh metode dan kajian yang panjang gitu mas. Ya. Jadi memang komunitas itu ya terbatas dalam hal itu. Kalau dari Semarang sendiri mas, sebarannya dari di mana aja tuh mas? Kalau Semarang itu ternyata luas banget mas, jauh banget. Bahkan Karangjati itu meskipun hari ini kita kan ngincernya cuman Ganesha ya, tapi sebenarnya temuan lepas sebaran itu banyak sekali mas gitu. Karena memang ya itu kalau sing literatur sama sami-sami belajar itu pokoknya di lereng gunung itu banyak temuannya. Kalau sekitar sini ya paling banyak di Bawen sini, terus nanti di wilayah Duplang sana semakin ke atas Kembaran, terus Kembaran sampai ke Sidomukti yang puncaknya di Ungaran, terus paling puncak yang masih bentuk candi itu Gedong Songo gitu. Jadi memang untuk sebarannya banyak sekali mas kalau Semarang itu. Cuman ya itu tadi tidak semua sebaran itu luas gitu, maksudnya bentuknya lengkap. Tapi kadang ada yang cuman arca, kadang batuan candi, kadang juga cuman antifik gitu-gitu. Dan ini
tidak semua temuan itu benar-benar utuh, tapi ya setidaknya dari temuan itu kan bukti kalau dulu itu ada peradaban yang pernah berdiri di sini, Mas. Oke. Untuk yang saat ini, Mas, ada nggak yang tempat yang udah dialih fungsikan? Dialih fungsikan kalau kebanyakan yang masih jadi itu ya, Mas, biasanya tempat wisata, tapi beberapa tempat ya ada kadang dibuat tugu gitu, Mas. Kayak di Doplang misalnya ada Yoni besar itu, di sana ya cuman itu menjadi cagar budaya gitu. Kalau kebanyakan alih fungsinya sejauh ini semacam itu sih, Mas, kayaknya. Kalau yang di luar itu ya mungkin ada tapi belum diketahui ya, Mas, kalau saya pribadi sendiri seperti itu. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami kebetulan ada di Karangjati dan kita membentuk suatu komunitas yang pada intinya nguri-nguri tradisi dan adat budaya yang ada di Karangjati. Karena ada beberapa situs, terutama ada Sendang, ada beberapa Sendang dan situs-situs Arca Ganesha yang ada di wilayah kami. 2017 kami bentuk komunitas budaya Karangjati Nyawiji, karena dengan kami membentuk komunitas ini akan lebih luasa, lebih mencakup semuanya dan lebih fleksibel, tidak terkungkung dengan peraturan yang ada di lingkungan. Misal kalau Karang Taruna bentuk sama Pak RT, Pak RW kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan berjalannya waktu kita membangun menata ini itu 2017 untuk pendopo yang saat ini kita tempati untuk diskusi ini. Kemudian 2019 kita gimana? Apa hibah apa gimana saya nggak ini ya. Cuman ada teman dari kami dan juga salah satu anggota dari Dewa Siwa itu Mas Dani itu bercerita, dan tahu-tahu Arca Ganesha ini sudah di rumahnya beliau. Nah, konon ceritanya mau diboyong ke museum, katanya nggak mau, katanya gitu. Terus kita diskusi, kita ngobrol, kita rembuk sama sesepuh yang ada di sini yang sesuai frekuensi kami itu tidak apa-apa untuk ditaruh di sini. Gitu. Akhirnya 2019 kita boyong Arca Ganesha dari tempatnya Mas Dani dari sebelah pasar Karangjati, bawa ke sini kita masukkan. Adanya komunitas budaya Karangjati Nyawiji ini membawa efek yang lumayan baik, karena sudah kurang lebih 60 tahun yang lalu itu Kadeso tidak ada. Kemudian ada Sendang pun waktu itu rentan untuk dihilangkan. Nah, munculnya teman-teman ini, teman-teman Karangjati khususnya, remaja pemuda-pemudi yang giat tentang budaya, terutama tradisi budaya yang ada di Karangjati, ngupain Sendang. Jadi sepuh-sepuh dulu mungkin hanya 1-2 orang, mungkin dihidupkan dengan masyarakat yang lain mental karena tidak punya dukungan. Nah, kami berangkat dari teman-teman ini menggandeng sesepuh-sesepuh itu, akhirnya kita kembangkan lagi, kita munculkan lagi dari nyadran ngurah Sendang, nyadran Sendang, Kadeso, habis itu nyadran makam sama suronan. Itu melalui komunitas ini, komunitas Karangjati Nyawiji ini, itu bisa berjalan tanpa sebenarnya melibatkan masyarakat. Cuma masyarakat fleksibel, ada yang mau ada enggak. Nah, dengan adanya komunitas ini
orang teman-teman di luar sana juga ikut nyempuyung ya, kita berterima kasih. Misal seperti saat ini teman-teman Diwasiwa dan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi ini itu mengulas sedikit tentang tempat kami. Dan maaf kami punya situs dan keterbatasan kami juga yang ada nanti yang kita nanti akan lihat untuk Arca Ganesha, tempat belum bisa maksimal, belum bisa kami menata sebagus ataupun sesuai apa yang diharapkan dari teman-teman yang bisa nyaman mungkin untuk belajar tentang arca itu, tentang situs itu kurang memadai untuk fasilitasnya. Kurang lebihnya mungkin itu Mas. Kalau untuk kalau Sendang ini sudah lama kami sudah ada beberapa tahun yang lalu dari saya lahir di sini itu sudah ada Sendang-sendang ini, dan ceritanya kan macam-macam, dan cerita yang benar-benar sejarah melalui bukti ada fosil atau batu yang ada, kemudian cerita legenda atau dongeng itu sampai sekarang kamu masih menggali itu yang sebenarnya seperti apa. Dan nanti siapa tahu dengan diskusi dari teman-teman yang hadir, dan terima kasih untuk teman-teman komunitas budaya komunitas dari Diwasiwa yang mau memfasilitasi lah, nanti bisa sambil semua belajar bersama bareng, nanti minta sedikit bantuan, oh seperti ini toh situs atau situs batu-batu yang ada di kami, dan mungkin ada beberapa batu-batu yang ada di sekitar kami ini nanti menjadi sebuah cerita yang benar-benar bisa diterima di masyarakat. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan dari berbagai komunitas, berbagai kota. Terima kasih kehadirannya untuk berpartisipasi di acara gawe kami, gawe kecil-kecilan, untuk sekedar kita berdiskusi, tukar pikiran, membahas tentang objek cagar budaya. Yang kita fokuskan pada pertemuan kali ini adalah Arca Ganesha. Seperti yang kita tahu bahwa Arca Ganesha itu sebetulnya menempati ruang candi di sebelah timur atau di sebelah barat, karena pintu candi itu bermonggo yang baru hadir berada di barat atau di timur. Nah, ini dari berbagai kajian para ahli itu sudah banyak melakukan penelitian, dan bagi kita yang awam kita hanya bisa belajar, dan kita akan jadi tahu persis, oh seperti ini toh ketika kita menemukan objeknya. Seperti panjenengan lihat, mungkin tadi sudah lihat-lihat ini. Kalau biasanya jenengan lihat yang posisi Ganesha ini tanpa mahkota, baik itu mahkota dari rambut atau dari bunga. Banyak yang polosan dan identik lah dengan perutnya yang besar. Itu bukan melambangkan si Ganesha ini mengutamakan dia makan, tidak, tapi dia melambangkan dia tuh gudangnya ilmu, gudangnya kebijaksanaan. Jadi tidak heran ketika leluhur kita penganut ajaran sebelumnya
itu menempatkan Ganesha sebagai dewa yang selain Trimurti, dewa yang diutamakan juga karena beliaunya ini satu sebagai simbol dewa pengetahuan, yang kedua dewa kebijaksanaan, yang ketiga Ganesha juga dipuja, dianggap sebagai penolak bala, penolak hal rintangan. Jadi banyak sekali arca Ganesha ini berada di perempatan jalan atau di tempat-tempat yang katakanlah itu sangat berbahaya. Jadi leluhur kita berupaya menghalau bencana, menghalau halangan, tolak bala lah di situ dengan menempatkan arca arca Ganesha. Nah, dari sini kita akan pelajari yang ada di Sendang Kalijaru ini unik karena di Kabupaten Semarang kami atau khususnya saya baru kali ini ada Ganesha yang bisa terlihat detailnya seperti ini, meskipun untuk face, untuk belalai dan tangan sudah termutilasi, kita masih bisa lihat detailnya. Asananya masih terlihat itu Padma, kemudian sikap duduknya juga masih terlihat, hanya lengan. Kalau nanti menjenengan sampai di titik akhir bisa membedakan bahwa tangan Ganesha nanti memegang apa saja, penjenengan masih bisa melihat. Nah, untuk di sini mungkin penjenengan melihat di mahkota itu ada seperti ukiran ya. Yang jauh saya tak melihatkan penjenengan semua. Kami sudah. Jauh ini penjenengan lihat kadang-kadang, bukan kadang ya, hampir sebagian besar Ganesha itu polos gimbulan. Nah ini kita lihat ada bermahkota. Ini sepertinya dari rambut, ukiran rambut ya kalau saya tidak salah menggambarkan. Kemudian ada ini ular ini ular. Apa hubungannya Ganesha dengan ular? Penjenengan nanti bisa googling atau bisa bertanya pada yang lebih senior dari kami. Kebetulan saya impor dari Jogja. Dia lagi gabut. Nanti monggo bisa tenang saja. Nanti kalau administrasi tidak muncul ya pripun caranya gampang. Ini rambut yang digelung, maka ini dinamakan jata mahkota. Ini simbol Siwa bulan sabit, meskipun masih separuh, masih terlihat ya. Nanti penjenengan bisa lihat, bandingkan dengan arca yang utuh ini. Kemudian untuk apa ya, ikat kepala ini hiasannya tuh masih mending terlihat detail, hampir mirip dengan antepit yang ada di candi-candi. Nah, sebetulnya Ganesha itu bisa berwujud lengan 4 ya, dengan membawa kapak, cadrasa, kapak, parasu, dan kemudian yang satu membawa aksamala, kemudian dia memegang gading, yang satu gading patah dari bukunya ini untuk media dia menulis. Kemudian tangan yang satunya di sini, ini yang di sini pegang gading, yang di sini megang mangkok. Mangkok itu berisi pengetahuan yang siap akan dituliskan.
Jadi, ini dari satu pemahaman. Mungkin ada pemahaman lain yang menyebutkan bahwa mangkok ini adalah isi tinta untuk menuliskan ilmu yang akan dia sampaikan. Maka tidak heran di beberapa sekolah atau di universitas menggunakan Ganesha sebagai simbol atau lambang sekolahnya, logo sekolah, atau itu seperti di ITB dan di SMA 1 Ungaran. Kebetulan saya alumni SMA 1 Ungaran juga. Dan sekarang sudah muncul logo SMA dengan Ganesha. Itu salah satu wujud muri-muri bahwa Ganesha itu dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan. Kemudian untuk hiasan-hiasan seperti ini, kalau kita orang Jawa menyebutnya kligo, kligo. Ada hiasan dada, ada kalung, beliaunya pakai kalung juga. Untuk nama-namanya nanti monggo jenengan bisa googling. Oh, namanya ini toh, tempatnya di sini, jenengan bisa lihat. Oke. Kemudian untuk posisi kaki itu lebih condong mengaturkan kedua kakinya seperti ini kebanyakan posisi, tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat, kalau di Jawa Timur jenengan bisa menemukan posisi Ganesha itu berdiri. Ya, seperti di Karangkates, meskipun saya juga belum pernah langsung terjun ke sana. Insya Allah nanti kalau bisa bareng-bareng ke sana juga. Itu posisi berdiri. Ya. Ada pula ini Ganesha dengan posisi kaki yang tidak mengatur seperti ini, tapi di salah satunya ada jegang. Kalau kita nyebutnya di bahasa Jawa itu jegang. Itu ada, dan itu khas di salah satu masa kerajaan Singasari. Sekarang untuk di Kabupaten Semarang yang menjadikan unik itu adalah atribut yang dipakai, kain yang dipakai. Biasanya kita menemukan polosan, berkain tapi polos. Nah, ini ada motifnya, dengan bisa persani. Kemarin tuh sempat berasumsi ini namanya batik kawung, ternyata tidak, gitu, karena ini berupa apa ya, seperti batang teratai yang bolong-bolong gitu. Nah, ini masih dalam saya pencarian, belum begitu fix untuk pemahaman ini. Kalau misalnya ini batik kawung, kita bisa bisa cek apa tuh batik kawung itu, kita bisa cek. Jadi untuk sementara kain yang dipakai ini katakanlah memang batik ini inspirasi nenek moyang kita, kemudian diaplikasikan di masyarakat modern menjadi motif seperti ini. Nah, nanti kalau masih penasaran monggo dipersani lagi. Kemudian apa ya yang belum tersampaikan dari Dewa Siwa Ganesha. Ada beberapa informasi terkait dengan Ganesha ini. Ada yang menyampaikan bahwa Ganesha adalah putra dari Siwa. Tapi kalau kita runut kembali, si Ganesha ini bukan dalam artian anak kandung, ya. Ada yang menyatakan bahwa Siwa Ganesha ini karena saking pengennya si Parwati punya anak laki-laki, dia membuat boneka dan dipuja dan menjadi Ganesha. Sebetulnya ketika dipuja itu wujudnya ya lumrah, seperti kalau kita jalankan ya seperti manusia, kepala manusia, tubuhnya manusia, seperti kebanyakan manusia umumnya, ya umum, dengan rambut, dengan macam-macam. Nah, kenapa kok bisa berkepala gajah? Mungkin panjenengan sudah
sudah ada masukan, ada informasi, Mas Lukman sudah bisa mendapatkan dan tahu kenapa si Ganesha ini berkepala gajah. Bisa nggih? Ada. Kalau yang belum paham, monggo dia di googling bisa. Ini sepil saja ketika Ganesha ini berubah menjadi kepala gajah ini karena kesalahpahaman antara Ganesha dengan Betara Siwa. Karena Siwa itu ketika pulang dari betapa dari Kailasa akan menemui istrinya, dia ditolak karena si Ganesha ini pegang teguh amanat ibunya sedang mandi, jangan boleh ada orang atau siapapun yang masuk ke rumah. Siapapun jangan ada yang masuk ke rumah, jangan membolehkan siapapun tanpa izin si ibu. Nah kan saking lamanya loh, ini siapa kok berani-beraninya saya pulang ke rumah mau menemui istri kok tidak boleh. Saking marahnya terlepaslah senjata Siwa dan memenggal kepala si Ganesha. Selesai ritual mandi si Parwati niru, ini anakku, kenapa sampai seperti ini? Alhasil karena kemurkaan Parwati, si Siwa ini harus bertanggung jawab, harus menghidupkan. Ternyata ada syaratnya. Kebetulan yang ada itu adalah gajah ini, dan kebetulan menghadap kemana begitu baru bisa dilekatkan kembali dan dipuja dengan doa pada Yang Kuasa dan terkabullah hingga menjadi Ganesha yang berwujud manusia berkepala. Itu sekilasnya. Pengen detailnya monggo nanti banyak literasi yang mengupas tentang ini. Dan lagi untuk keberadaan keberadaan Ganesha ini juga tidak melulu dengan oleh yang di sana aja gundul kok. Oh, yang di sini ada rambutnya ikal. Mungkin jenengan nanti berkesempatan ke Magetan atau kemana, di situ ada Ganesha gimbal yang rambutnya rewo-rewo itu. Ini bisa jadi bahan diskusi. Apakah itu benar-benar wujud dari Ganesha atau wujudan dari yang lain? Itu sekilas tentang Ganesha. Kalau dari Jawa Timur kan banyak versi nggih. Karena sependek saya belajar ini ada yang mengoleksi Ganesha itu bertangan 18. Itu di Bali, ya, di Bali. Tapi pada umumnya Ganesha itu digambarkan, diwujudkan dengan 4 lengan. Sama halnya dengan Durga, kalau menjenengan melihat Durga di satu candi atau di mana, lengannya ada yang 12, ada yang 8, ada yang ya sama seperti itu. Tinggal ketersediaan bahan dan pemahatnya. Kalau untuk kronologi di era-era apa bisa ada tambahan penjelasan, monggo yang kan. Jadi saya ini peserta ya. Ya kan? Jadi gini ya, sebenarnya kita sama-sama belajar. Jadi bukan ahli karena nggak pernah sekolah juga. Arca Ganesha itu merupakan salah satu arca yang dia multidimensi. Dia nyebrang kemanapun tempat dia bisa. Bahkan arca Ganesha itu tidak selalu terikat dengan Hindu. Kita nemu arca Ganesha yang dia
berupa objek satu arca ini gak mesti wingko meneliti, karena dalam tradisi Buddhis dia juga dikenal Ganesha. Untuk yang berbagai bentuknya, Ganesha ini juga salah satu arca yang banyak mengadopsi berbagai perkembangan budaya wilayah, atau bisa juga dikembangkan dari makna filosofis yang ingin disampaikan. Jadi reco, arca itu bukan bentuk wujudnya yang kita lihat, tapi apa yang mau disampaikan dari wujud itu. Contohnya ngopo kok ekadanta atau satu gadingnya patah, terus kenapa belalainya menghulur ke mangkok mudaka, mangkok manisan, kenapa tangannya bawa kapak, kenapa bawa tasbih. Bahkan beberapa Ganesha di Kamboja itu bawa cakra sama sangkakra. Jadi cakra sangkakra. Yang paling unik, kita pernah nemu Ganesha itu di Wonosobo yang asalnya dari perbukitan Dieng. Dia itu bawa wortel sama granat. Nah, manggis. Dan itu memang sudah umum Ganesha seperti itu, karena arca itu kadang tidak selalu pakem dengan kitab, juga dipakai untuk adopsi kebudayaan wilayah itu tersendiri. Untuk Ganesha yang kepalanya banyak, umumnya dia dari tradisi, kalau saya tidak salah dari Vajrayana nih Mas. Dia ada yang 5 kepala, 3 kepala, 4 lengan juga nggak selalu 4, dia kadang 2, 8, 16, 18. Namun umumnya untuk arca-arca yang dari batu 2 atau 4. Kalau di India memang ada yang sampai 8 lengan. Yang arca-arca lain dia dari perunggu yang lengannya banyak, dan itu dikembalikan lagi. Orang dulu itu menyampaikan ajaran karena nggak seperti kita yang saat ini banyak dari pengaruh barat yang dulunya belajar itu untuk ditulis. Kalau orang dulu kan jenenge wong sinau iki nyantrik atau nyantri antara guru dan murid. Jadi benar-benar fokus, dan dia penyampaiannya tidak semua dari media kertas. Ning wong biyen iki gampang titen yang digambarke. Semua ilmu itu jika diwujudkan ya jadi berwujud simbolis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau arcanya berkepala 4 dan berkepala macam-macam, nanti kita akan bisa kembali lagi ke tradisi apa arca itu diambil. Kalau kita sudah ketemu tradisinya apa, kita cari kitabnya nanti apa. Setelah kitabnya nanti ketemu apa, kita baru menggali lagi ke segi filosofisnya atau yang disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Tanya Mas. Yang kalau untuk panjangnya nanti, soalnya saya juga belum tahu arca-arca yang mau ditemukan nanti. Tanya boleh Mas. Gini, kalau tadi pertama kali saya lihat di sini itu yang menjadi salah satu unik di arca Ganesha ini adalah motif batiknya yang di celananya. Iya. Itu berbeda di tempat saya tuh ada arca Ganesha juga di situ bukan, tapi nggak ada motifnya seperti itu. Itu kan menjadi unik kalau dilihat secara ikonografisnya gitu. Itu kalau menurut jenengan menunjukkan suatu budaya atau suatu filosofi yang seperti apa, ataukah itu juga menunjukkan ini dibuat pada era tertentu kan, atau kita lihat secara apa? Kalau dengan menjelaskan tadi kan arca Ganesha itu belum tentu selalu pakem gitu. Artinya tidak selalu berpakem pada silpa sastra kan seperti itu. Mungkin secara antropologinya juga berbeda dengan sudut pandangnya itu kan itu. Kalau menurut jenengan dengan keunikan batiknya itu menunjukkan apa Mas? Kalau beberapa motif batik itu memang ada yang mengandung makna filosofis. Nah, tapi karena beberapa motif kita yang penelitian sekarang itu belum sampai ke arah situ, kecuali untuk batik-batik di zaman Mataram Islam. Kalau itu kan kajiannya sudah banyak. Tapi untuk
masa-masa klasik itu belum banyak, dan beberapa yang sudah ketemu angka fixnya, beberapa bentuk ornamen itu bisa menunjukkan kita era apa dia dibuat. Contohnya kalau ini kan batiknya mirip ceplok, yo mirip juga kawung, jadi dia di antara dua itu. Kalau ceplok itu dia motifnya bunganya satu-satu, itu banyak ditemukan di daerah Siwapetu, Prambanan. Ya, nanti kalau yang detail-detail kawung macam ini nanti dia banyak populer lagi. Tapi kawungnya bukan seperti ini nggak masuk kawung. Nanti di masa Singosarian. Jadi kemungkinan arca ini nanti kalau sudah sampai di rumah, karena saya nggak mempersiapkan apa-apa kesini, jadi belum banyak tahu. Nanti kalau sampai saya coba cari datanya, cari keterangannya, fitnya seperti apa, nanti saya bagikan. Yang seperti ini itu umumnya kalau saya nggak salah ingat abad-abad ke-10-9 batiknya. Dan apakah dia menyimpulkan status, nah itu pastinya kita juga tidak tahu. Tapi umumnya arca-arca yang memiliki ornamen ramai itu lebih ke wilayah yang relatif dataran rendah atau wilayah komunal. Berbeda lagi kalau nanti kita ke wilayah daerah dataran tinggi kayak Dieng, nanti di Ungaran, di Hitung Songo, di Pawitra, nanti mereka memiliki arca-arca khusus yang tidak menampilkan banyak ornamen karena tujuannya itu bukan dari bendanya tapi fungsional. Lebihnya kayak gitu. Beberapa yang ada di sini yang kita angkat ke atas ini kecuali yang kotak di atas ini ya mas, belakangnya mas yang baju hitam itu sama beberapa ini bukan tapi dari luar. Yang dari sini yang sampingin jenengan, nah itu emang dulunya di sini, jadi di pinggir, di pinggir itu sebenarnya ada sisanya itu. Dan dari mbah-mbah dulu tuh muter ya mas, itu muter sebagai apa, batas nggih, pinggir itu. Kemudian ada semacam kayak talang yang masuk ke sini. Oh, pancuran. Nggih, pancuran. Posisinya itu di belakang arca Ganesha itu. Dan ada arca Ganesha tapi wujudnya gajah. Tapi agak kecil. Ada di situ juga. Di sini. Nggih. Tapi sudah tidak ada dan Karena dulu sini masih jauh dari pemukiman. Kemudian pemahaman warga sini terutama juga nggak paham. Arca itu hilang. Ada beberapa yang saya bilang kayak apa? Talang itu dihancurkan. Nah, terus konon ceritanya setelah itu meninggal yang pelakunya. Kemudian karena akses kita ini di bawah, ada beberapa dataran tinggi yang di atas itu air tidak beraturan, nggak ada jalurnya. Akhirnya mau nggak mau kan menerjang apapun. Akhirnya konstruksi di sini tanah akhirnya lambat laut agak geser akhirnya itu yang masih bisa dilihat itu ada batu-batu itu tatanan agak baru mas yang di atas. Dan kebetulan pohon ini kan pohon bulu, kemudian istilahnya kayak ngerangkul batu, rangkul batu biar kuat. Ternyata sampai sekarang bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang di bawah ini, bawah pendopo ini itu batu, nanti dilihatnya dari sana, dari sebelah depannya lagi, itu tatanan seperti itu yang seperti itu mas. Kemudian akar ini, jadi di atasnya gini, kemudian batu baru, nah, baru tanah. Nah, konstruksinya seperti itu. Dan sumbernya yang lumayan besar itu yang sebelah sini, agak depan, pojok yang ini, sebelah ini. Kemudian di bawah misalnya panjenengan itu juga lumayan besar, ada beberapa. Dan dasarnya itu
padas mas. Oh, dasarnya ini Ya padas, dan antara pohon bulu dua ini akarnya menyambung ini. Itu ada kayak apa ya, istilahnya kalau rumah-rumah itu ventilasi, itu untuk menyaring kotoran biar tidak muncul ke permukaan, atau mungkin di dasar yang sebelah sini yang agak tidak terlalu dalam. Jadi kalau kami waktu menguras sendang itu banyak sampah yang di ujung sana. Jadi di ujung itu antara bawahnya, antara pohon bulu dua itu bawahnya ini agak L gini, itu sampah, daun, tanah, lumpur itu di situ, itu yang menjadi airnya bisa jernih dan dasar ini bisa kelihatan dari atas. Oke, makasih teman-teman. Kita udah sampai di lokasi yang kedua di Ganesha Lembagana, atau orang tua dulu menyebutnya Mbah-Gono. Menurut masyarakat dulu, Ganesha ini disebut sebagai penangkal tolak-bala daerah sini. Terus kenapa akhirnya dikasih Lembagana? Karena Ganesha ini berada di 3 bukit, mungkin dari kanan kiri atau belakang depan tuh semua bukit, jadi ada di sini. Itu namanya dinamakan Lembagana. Terus posisinya dulu mungkin ya seperti ini, dulu terpendam hampir separuh badan, cuman tinggal kepala sama belalainya sedikit. Terus ada pabrikan dari masyarakat sekitar, terutama dari komunitas Karang Jati Nyawiji, yang nguri-nguri dan menggali sehingga nampaklah wujud Ganesha seperti ini. Nah, Ganesha ini sederhana sekali, mungkin bisa dilihat dari depan. Beda dengan Ganesha yang di Kalimanjaro, di sini nggak ada motifnya. Terus bentuk wajahnya juga enggak, karena terlalu udah aus. Terus ini ada pegangan dada, terus ada kerincingan sekercik. Untuk kaki mungkin tidak terlalu kelihatan, lebih sederhana daripada yang ada di Kalimanjaro. Warga sekitar ini ada batu kodok namanya, termasuk gandengan dari Ganesha ini. Untuk lebih detail sejarah dari Mbah-Gana ini, mungkin dari pihak komunitas Karang Jati Nyawiji bisa menjelaskan bagaimana asal usul kok bisa airnya digali seperti ini. Monggo Mas. Ya. Oke, terima kasih. Untuk titik kedua, ini situs Arta Ganesha Lembagana. Kenapa dikatakan Lembagana? Karena di antara 3 bukit, antara bukit yang di sebelah kanan Arta Ganesha ini Imbun, kemudian yang di belakang itu juga wilayah juga Karangjati, kemudian di sebelah kirinya juga ini juga Karangjati juga, dan Arta Ganesha atau Mbah-Gono kalau masyarakat ini menamakan, itu dulu posisi struktur tanah ini masih persawahan, dan
ada beberapa garis itu yang bisa dilihat itu terpendam air sama lumpur karena ditanami padi. Jadi kurang lebih perut ke bawah. Jadi pas pegangan jadi patahan itu ke bawah itu tanah. Kemudian beberapa tahun kemudian waktu kami menggali bahkan memunculkan kembali karena masyarakat kurang waktu itu nggak berani mau datang manusia nggak berani. Kemudian kita karena struktur sudah berubah dari sawah menjadi kebun, kemudian kita gali. Kebetulan waktu kami gali 2018 yang lalu kita gali, dan di belakang Arca Ganesha ini terdapat sumber mata air sebenarnya, dan itu muncul waktu itu muncul sumber mata air, dan kami mencari batu yang bulat-bulat ini supaya untuk struktur tanah yang di bawah itu biar tidak naik ke atas, dan itu berhasil waktu itu, kelihatan jernih sekali. Cuman ada beberapa teman yang memberikan masukan bahwasanya kalau ada air itu konstruksi batu akan terkikis, lama-lama akan habis. Dan terbukti ada beberapa yang di belakang punggung Arca Ganesha ini sempat lepas. Dan Arca Ganesha ini sudah lama. Kalau ada info dari teman atau artikel yang pernah kami terima itu kalau tidak salah 18 atau 1976 itu foto itu dari Belanda, dan itu bukan Karangjati, Ngempon, itu masih perbukitan, jadi kelihatan bukitnya dan tandus sekali karena mungkin pertanian masih kurang ya, karena masyarakat khususnya Karangjati ini perbatasan Karangjati sama Ngimbun dengan sungai, ada sungai, dan di ujung agak ke sana itu dulu ada curug kecil karena korosi tanah banjir karena di atas sudah ada pemukiman, mungkin untuk akses airnya terlalu liar akhirnya merusak curug itu. Jadi sebenarnya tidak ada curug di situ. Sini masih sawah, situ ada curug, dan ini masuk wilayah Karangjati. Jadi ada beberapa teman yang pernah memberi kami wawasan bahwasanya ini itu jalur purba. Arca ini menghadap Gunung Ngaran atau Gunung Karurungan. Yang di belakang sana ada kampung kuno atau kampung yang tahun kurang lebih 80 sekian itu ditemukan batu bata dan arca Nandi, arca Durga yang dari sana. Dan waktu itu warga juga ada yang mungkin takut hilang, takut dihancurkan. Itu sekarang jadi pemukiman yang bisa dilihat dari tadi sepanjang kita jalan dari persawahan di sebelah kanan itu ada rumah lah di situ. Nah ini menguatkan bahwasanya kalau di sini itu jalur purba menuju arah Gunung Karurungan karena dari antara bukit ini lebar. Jadi arahnya ke sana. Dan di pinggir itu ada sungai, ada curug. Dan pertanian ada di balik bukit ini. Ada sendang, kemudian di yang sekarang jadi masjid itu juga ada candi dulunya karena pembangunan sekolah, karena itu dimunculkan nggak mungkin sekolah kan jadi. Itu yang kami komunitas daerah Wiji dan dengan teman-teman dan masyarakat berkesinambungan kebetulan dengan teman dari komunitas Hindia, maksudnya dari teman-teman Hindia waktu itu bekerja sama, akhirnya ikut membantu, ikut nyengkuyung bisa ditata seperti ini karena beliau ini dengan teman-temannya mengadakan doa atau ritual atau pemujaan di sini dengan berbagai macam obor rampenya dimandikan, dibersihkan, bahkan nyampe doa mereka itu dulu sini masih tanah, mereka harus bersujud walaupun ini cuaca waktu itu hujan basah kotor
mereka lakukan. Terus punya inisiatif, misalnya ditata gimana? Ya, oke, kami tata. Yang terpenting lagi, kawasan ini, Lembagana ini milik pribadi. Jadi kami komunitas harus proaktif berkomunikasi bagaimana caranya ini bisa terawat, bisa menjadi tempat edukasi. Dulu pernah kami menggagas, itu sudah ada prasasti di situ. Waktu itu sudah diresmikan sama Pak Bupati. Itu Lembagana, Taman Arkeologi dan Edukasi. Nah, itu rancangan kami dan kami harus berkolaborasi, bahkan kami harus minta izin yang pemilik lahan saat ini. Itu yang menjadi terkendala dari kami komunitas untuk membuat akses jalan, mau fasilitas yang akan mungkin lebih memadai untuk di Lembagana ini. Kurang lebihnya itu gitu. Kalau arcakarnya sudah lama banget dan konon ceritanya itu hampir 8 kali mau dipindah. Terakhir sampai mengerahkan helikopter ini dikat, tarik. Dan kami menggali terlalu dalam, waktu dulu itu agak meruncing gini, bawahnya itu agak gini. Jadi kami nggak berani, takut merusak ataupun roboh gitu. Jadi hanya sebatas ini. Jadi kalau dulu kakinya itu sepertinya gini, nyilang gini, nah gini. Itu yang di sebelah kiri, dari sini dari depan, itu yang di atas, yang sebelah kanan itu di bawah. Jadi agak gini, kakinya kayak bersimbol gini. Kalau lebihnya itu Mas, mungkin. Terima kasih buat Mas Muhtar. Tentunya dari Mas Muhtar mungkin ada yang mau ngasih tambahan apa yang lebih detail, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau pengen ngasih masukan lagi, monggo saya persilahkan. Mau tanya Mas, ini kan dari strukturnya itu pertama ada 2 pertanyaan. Berapa, kalau tadi kan ada 2 tangan ya, dua tangan atau 4 tangan? Kalau ini juga sama 4 atau 4 juga? Terus ini kalau saya lihat sekilas tuh seperti kayak memegang sesuatu. Kerancengan dia. Kerancengan yang kayak apa ya nama kericik-kericik itu. Jadi kan sebenarnya itu sih apa Java Mala. Tasbih. oh iya, ini ada. Nah ini kan satu ini 2. Ini memang dia nengok ke sini atau memang Kiri. Uniknya gitu. Tata jadi ini. Oh, kalau objek yang kanan mungkin bisa disamakan. ada enggak Nanti yang kiri itu antara gading atau podo kayak itu sing wortel itu dari dia. Tapi kalau ini ada Joko Malam mungkin dan arca-arca Ganesha yang sederhana seperti ini banyak dan memang biasanya panggil kira apa? Kiranya Ganesha itu lumayan panjang, jadi dia meskipun kalau kita bisa menentukan era itu kadang dari ornamen atau bentuknya seperti apa ya, bukan yang seperti ini yang bentuk-bentuk sederhana ini banyak yang mengatakan dia itu era lebih awal ya belum tentu juga karena ya itu tadi kebanyakan ada Ganesha itu tidak utamakan bentuknya tapi simbolisnya yang ingin disampaikan. Bahkan ada beberapa batu yang dia namanya Swayambu. Dari Swayambu Ganesha itu hanya batu alam yang wujudnya yang rupa hampir mirip dengan bajak, juga bisa dinamakan. Ya, tapi kalau yang umum kita mungkin dia kapala atau mangkora.
karena nggak tahu. Tapi untuk makannya itu ada motif. Oke, itu kelat bau Ya, karme. ya. Karme kelat. Ada yang tahu kenapa dinamakan lembah gunung? Karena Betoro Gunung. Nah, Betoro Gunung itu sebenarnya dia kalau ini kan disebut juga Ganapati. Ganapati itu pemimpin para gana. Para gana ini dalam tanda kutip anak buahnya Siwa yang berwujud buta cilik. Penunggu Kalias yang bawah untuk pasukan perang. Oh, untuk pasukan ketuane saudara Itu bedanya kalau ada ya. Saya kurang tahu Apakah puas itu loh yang Nah, mungkin menjadi juga- pertanyaan kami dulu waktu kami apa? Iya, enggak nemu ya. Sudah ada, Mbak. Sudah ada. Cuma kita baru berani. Dulu masa kecil saya jam 11 itu mentok, Mbak. Jam 11 mentok, jam 11 ke atas nggak berani ke sini. Karena hawanya negatif itu kuat. Nah, setelah teman-teman komunitas India datang ke sini melakukan puja doa di sini, ritual di sini, itu energinya juga agak ini, agak netral, tidak terlalu kayak yang dulu. Dan yang jadi pertanyaan kami itu godo, apakah puas pas nulis dulu? ini ya itu tadi yang seperti kita sampaikan waktu di pendopo tadi ya, memang Ganesha itu memiliki banyak sekali variasi. Iki mungkin wae Kunto yo itu puas, kalau untuk puas jarang gitu. Api juga bisa, atau dia nilot pala atau teratai sing kuncuk ya, jadi mung kuncuke itu juga bisa. Dan yang posisi tangan seperti ini tuh juga termasuk jarang banget sing tangannya silang. Biasanya kan Ganesha 2 tangan di depan, 2 tangan lagi di atas kan. Kalau ini kan DE koyok mix gitu, dan keempatnya gak podo kabeh. Jadi gak terlihat memang dia Mungkin aus, mungkin juga dia wis wujudnya dari awal itu tidak sempurna terus kena aus. Ya ini kan luka-luka setelah tadi kok pendem separuh. Ya, terpendamnya itu segini, Mas. Segini. Oh, berarti Jadi kalau padi pas tumbuh itu hampir segini. Jadi nggak kelihatan. Ya ini kan Agak luka-luka tinggi sini. proses. Cuman tanah waktu sawah itu di sini itu lumpurnya sekepinggang. Jadi harus apa nih? Kasih batu atau genteng atau apa biar ini tuh nggak terlalu dalam. Iya. Jadi pas ditemukan memang dia segini. Ya. Kontur tanahnya berarti kan tinggi kan? Ya, ini hitungannya? kan tinggi ini. Ini agak digeser ke sini. Dulu agak tinggi lagi. Makanya kan bukit gini, Pak. Oh, Ya, ini tanah air terus lalu longsor ke sini. Kilo penduduk di titik ini. Kan. Nah, sebenarnya itu yang ya ini masih ini ya. Jadi kita terakhir ini batasnya. Jadi aslinya seperti ini. Jadi ambil segini kan. Iya. Kalau untuk suatu kode itu sebenarnya apa nih, atau salah satu struktur atau sebenarnya batu tapi ternyata masyarakat menamakan watu kode. Kalau masyarakat bukan, Mas. Waktu ini kita menggali Acang Ganesha ini, batu ini menghadapnya sana, pas di aliran air ini, selokan ini. Nah, waktu itu mengganggu teman-teman kami yang mengerjakan ini, energinya itu pengen ditarik ke sini, hadapnya. Pokoknya suruh narik mindah, kami mesti di tengah kan, akhirnya pindah. Dan ini 3 batu ini. 3 batu. Nah ini 1, ini 2, ini 3. Cuman dari waktu itu kita damping sama Mbak Yoko, ini jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan ini menjadi energi yang negatif. Nah, ini jadi seperti ini. Dan dari sana kita kembalikan ke sini. Waktu itu kita mau taruh di depan atau taruh sana nggak mau, mintanya di sini.
Nah, uniknya lagi dari apa yang memberi nama itu teman-teman yang waktu berdua di sini loh. Ini ya kok di sini. Ya boleh kita. Enggak ikut kita. Iya. Ikut-ikutnya walaupun di yang pada umumnya di sana itu dari depan, samping atau kanan kiri atau kiri atau depan. Masih agak mirip. Mungkin di sini saya mau nambahin yang sampun disanjake sama Mas Romi tadi, atau mungkin dari awal tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Yuni sama Mas Yosi. Niki saya mau berbagi riset yang sebelumnya kami lakukan. Ya sebenarnya sebagian besar riset yang kami lakukan itu memang terbatas ya untuk situs yang sudah kita kunjungi semua itu. Namun untuk situs yang dikenal Mbah Dul Jalal itu memang kalau situs ini lebih lekat sama cerita yang sampun disanjangke Mas Romi tadi. Ini sudah lekat sama kepercayaan masyarakat atau yang sering dikenal folklore tadi, bahwasanya riyen niku arca ini mau dibawa di Belanda. Kan seperti biasa peninggalan masa klasik, bahkan bukan hanya masa klasik ya. Kalau kita menyimak berita yang kemarin, fosil-fosil zaman pra-aksara kita juga diambil, sama halnya dengan arca Mbah Ganani, Mbah Dul Jalal ini juga pernah mau diambil, tapi karena terlalu besar dan yang mau ngambil itu marah, dia menembakkan tembakannya itu di wajahnya itu, makanya banyak wajahnya itu rusak dan aus. Terus dari sumber yang saya dapatkan itu kebanyakan foto. Saya pernah nemuin foto niku sekitar tahun 1800-1900-an. Memang bentuknya itu dari dulu sudah seperti ini. Tapi memang belakangan ini ausnya nambah karena kemarin sempat ada sedikit masalah dan sekarang sudah diselesaikan ya. Jadi untuk bentuknya itu sebenarnya hampir sama seperti Kalijaru tadi, tapi bentuknya besar. Ini ukurannya lebih besar. Sama beberapa detail hiasannya itu, kalau yang Mbah Dul Jalal ini sebenarnya lebih estetik gitu loh, lebih indah. Apalagi terutama di bagian rambut, gimbal-gimbalnya niku lebih menyerupai persis gitu. Apalagi beberapa ornamen-ornamen yang mau sudah dibahas sarang-sarang, di sini juga masih dilihat ada Mas Lutan. Ya nih ular ya nih ya. Mungkin ular ada kemungkinan ini upawitane ular. Biasanya kan ada Ganesha sing upawitan ular ya Mas ya. Kayaknya malah ular. Tapi memang karena sudah aus makanya ya cuman bisa mengira-ira. Yang bisa nampak ya niku ada tengkorak tengkorak, terus mahkota nisan yang bangkok niku dan yang lain-lain niku yang bisa Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan dari riset yang sudah kami lakukan, karena memang riset kami juga terbatas. Jadi kami menghadirkan jelajah Ganesha ini itu menjadi ruang untuk belajar bersama. Kersane kalau teman-teman punya sumber yang lain bisa kita bahas, terus kita menemukan suatu pendapat yang bisa menguatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang mau dibahas. Saya kembalikan ke Mas Romi. Monggo Mas. Ada Mas Yosi, mungkin bisa ngasih sedikit penjelasan kepada teman-teman yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Kalau penjelasan kayak sama aja namanya Mas. Monggo Mas. Pembuatan Aku rakrungu Mas. Ini salah satu Ganesha yang mungkin
kita butuh malah nggak video. Kita juga bisa melihat konteks temuan, tapi tidak tahu apakah konteks lingkungan itu nanti juga sesuai dengan di zamannya dahulu. Kalau tadi kita sudah mengenal Ganesha yang berada di tempat suci, terus Ganesha yang ada di tempat-tempat angker, ada Ganesha yang menjaga perbatasan. Ini mungkin salah satu Ganesha yang digambarkan untuk yang namanya Semasana Ganesha. Semasana Ganesha itu dia ditempatkan di tempat pemakaman atau kremasi. Kalau teman-teman lihat di belakang ada makam, tapi ini masih belum tahu ya, beberapa tradisi yang ada di India memang Ganesha itu ditempatkan di tempat kremasi selain Arca Durga. Untuk apa? Dia simbolnya masih sama, untuk menjaga antara dua pintu ambang antara dunia orang hidup dan dunia setelah kematian. Kenapa seperti itu? Karena Ganesha ini juga merupakan salah satu dewa yang dianggap sebagai dewa kebijaksanaan, di mana kita untuk mendapatkan sebuah kebijaksanaan atas orang yang telah meninggal itu juga harus menerima konteksnya. Jadi jenenge wong urip iki mesti bakal mati. Bagaimana kita mencapai kamoksan atau kesempurnaan itu nanti juga harus melalui proses yang namanya kematian. Jadi tidak menyublim kayak kapur baris gitu. Jadi memang ada proses seperti itu dan ini salah satunya. Dan di Semasana Ganesha dia biasanya tidak diarcakan sendirian, tapi juga ada beberapa arca pendamping kecil. Ini saya dapatnya dari penelitiannya Robert Brown. Itu tahun 91, dia membahas banyak hal tentang Ganesha, khususnya di Asia Tenggara. Yang dia menyampaikan jika Semasana Ganesha itu digambarkan dia lebih sedikit wujudnya demonik. Demonik itu tidak selalu seram, tapi dengan tubuh yang lumayan gede. Dan di sampingnya itu untuk menutupi kenapa tubuhnya gede, mereka di sebelahnya ada arca cilik-cilik. Ada arca-arca pendamping kecil-kecil yang merupakan makhluk tektonik atau makhluk-makhluk alam bawah. Jadi kalau dulu di catatan Belanda mungkin sempat menyampaikan juga ada arca-arca yang nggak jelas mendampingi arca ini, mungkin itulah arca-arca yang dianggap sebagai pendampingnya Ganesha di masa lalu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Ganesha ini memang salah satu dewa yang lumayan luas. Mitologinya kita tidak bisa juga menyampaikan sing Ganesha iki satu sumber. Iya, dari satu sumber itu tidak bisa, karena dalam tradisi Hindu itu mereka memiliki banyak sumber yang tidak bisa dikatakan sing beneri sing iki. Karena kenapa? Yang diambil dari tradisi-tradisi Brahmana itu yang disampaikan itu bukan jalan cerita, tapi apa yang kamu dapat setelah mendapatkan cerita itu. Kayak contohnya bagaimana Ganesha gadingnya patah. Ganesha gading patah ini kan ada beberapa versi. Salah satu versi dia dalam Mahabharata itu kan dia diminta untuk menuliskan Mahabharata ketika versi Vyasa mendikte. Terus di versi lain dia disampaikan jika gading patah Ekadanta itu karena dia menyerang Gajasura, seorang raksasa. Jadi sing bener sing diyo kabeh bener. Cuman apa yang Anda dapat ketika mendapatkan itu? Nah, salah satu contohnya itu ada di tembang Jawa. Dia di Sinong Widotomo, salah satu liriknya itu mengatakan jika Anda ingin mendapatkan ilmu, yen kowe arep meguru iki ya kudu berkorban. Sama kalau Ganesha ini dewa pendidikan, dewa ilmu pengetahuan. Itu karena dia mendapatkan pengetahuan mengenai Mahabharata itu ya karena dia mengorbankan gadingnya untuk pengganti stilus pena. Awakmu iki lek pengen pinter, pengen linuwe, ya kudu enek sing ngorbanke paling ora untung. Contohnya kisah-kisah macam itu. Contohnya gitu sih. Lek delok konteks saiki ya. Nah, apakah dulunya iki biyen makam atau tempat kremasi yang kemudian di masa-masa selanjutnya dia menjadi makam, kita kan nggak tahu. Nah, itu nanti kembalinya kepada masyarakat sekitar, ke Mas yang nanti sumber informasi
Jadi seperti tadi, ini saya khususnya untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin bisa dibantu teman-teman komunitas, terutama komunitas budaya. Teman-teman komunitas budaya spiritual ini gak selalu klinik. Mereka ini, teman-teman ini juga butuh sebuah bantuan digawe mengabadikan momen. Jadi kayak cerita-cerita yang di Ganesha Sendang tadi, kan tadi juga disampaikan versi ceritanya ini oke. Teman-teman yang sekolah, sing mangan bangku sekolah niki gak perlu golek sing bener sing endi. Ning kabeh semua sumber yang Anda dapat itu paling tidak sampaikan sebagai lokal genius. Digawe sok generasi niki ben gak kepaten obor yen ceritane iku ilang. Dadi sing diruwi iki gak mung birunya cinta. Paling ora ki sejarah yen kowe. Ya itu mungkin setelah lusukan ini undangan itu nanti undang teman-teman itu mahasiswa bener-bener gunanya gitu. Duh, selama ini ada gunanya. Demo ya demo ini kan bereaksi. Mas tanya Mas, berarti Sema Sana Ganesha itu emang tujuannya di apa? Tempatkan di makam ya? Iya, ditempatkan di makam, biasanya di samping atau di depan pintu makam. Di sekitar sini apakah ada Ganesha yang seperti itu? Aku nemu di Tulungagung ada. Terus ada lagi Bali kayak is. Dilestarikan di Bali. Setro masih mungkin. Setra masih Masih ada. Gini Mas, saya tanya. Di tempat saya itu ada arca Mbah Kopek. Mbah Kopek itu letaknya di kuburan Durga yang diletakkan di tengah pemakaman. Itu kalau merujuk pada ini kan ada Ganesha yang Sema Ganesha ya. Kalau yang Durga itu kan ada yang Durga Ranini, Dewi Kali. Kalau yang di tempat saya di desa Pidurga itu ada Durga Mbah Kopek. Itu konsepnya seperti apa? Iya, Durga itu dia memang penguasa selatan, posisi selatan. Dulu di dalam kosmologi Hindu, kosmologi India itu arah selatan itu tempat untuk gonseng elek-elek. Kayak misalnya pemakaman. Contohnya Keraton Yogyo itu pemakaman Imogiri yang sisi gitu. Terus kenapa dia disampaikan di tempat yang jelek? Sebenarnya bukan tempat yang jelek sih. Karena semua tempat itu sebenarnya bagus. Cuman kan ada proses yang di selatan itu tempat yang akhir. Merkaro nyampe wong biyen iki enek sing ngarani ini ya Jawa kuno, Kawi ataupun Sansekerta. Timur itu artinya purwa atau permulaan. Sedang selatan itu Daksina. Tahu krungu tembung Purwa Daksina, itu awal dan akhir. Jadi kalau orang dulu berjalan berpradaksina itu dimulai dari timur, kemudian utara, barat, dan diakhiri di selatan. Dewi Durga juga seperti itu. Durga memang tempatnya itu beliaunya dikremasi ketika di kebudayaan Jawa terdegradasi dengan Ranini yang berada di Setra Gondomayu kan gitu. Yang dia memang menguasai pemakaman. Dan memang arca-arca Durga banyak yang dulunya ditempatkan di pemakaman. Ning apakah konsep Durga yang sama atau dia wujud Durga yang sebagai Candika? Itu kan nama-nama Durga kan juga banyak. Tergantung nanti atributnya seperti apa, dia bentuknya seperti apa. Kalau yang di situ Durga dengan tangan 8 ada naik di atas Asura yang Mahesa Asura. Terus sama Jamba. Ya itu dari kisah Durga Mahesa Suramadini. Dari Sri Mahatmaya kita. Dan itu memang salah satu Buatan kalau dengan lihat itu buatan Ranini ya, tapi bukan. Tapi lo sama nyebut Ranini juga nggak ada salahnya sih. Karena di Sudamala kan juga disebutkan yo Ranini kuwi. Mobil-mobil Mobil-mobil suara ini.